Teks firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan bacakan secara bergantian. Mazmur 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi firman mereka terpencar di seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit dia terbit, dan dia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinar. Kita bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu kemuliaan Tuhan dalam ciptaannya. Kemuliaan Tuhan dalam ciptaannya. Ketika kita berbicara tentang kemuliaan, berasal dari kata mulia, artinya sangat diagungkan, sangat dihormati, sangat dipuji. Kenapa Tuhan dikatakan begitu mulia? Karena kita melihat Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang begitu tinggi hikmatnya, dan Allah yang begitu besar kasihnya kepada ciptaannya. Dan malam ini kita akan melihat bagaimana Tuhan itu begitu mulia, melalui ciptaannya kita bisa melihat. Jadi tidak perlu ada kata-kata, tidak perlu ada bicara, hanya melalui ciptaannya saja kita saksikan, kita akan mengatakan Tuhan itu begitu mulia. Kalau kita melihat firman Tuhan ini ditulis oleh Raja Daud, kita bisa melihat di situ dikatakan Mazmur Daud. Dan kalau kita selidiki tidak ada satu indikasi yang jelas apa yang menjadi latar belakang kenapa Raja Daud menulis Mazmur 19 ini. Tidak ada juga satu petunjuk peristiwa apa yang sedang terjadi. Kapan hal itu ditulisnya. Jadi kita pun tidak bisa memastikan yang menjadi latar belakang dari Mazmur ini. Tetapi yang jelas ini ditulis oleh Raja Daud, Raja Israel yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan di sini kalau kita melihat ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7, Raja Daud dia menjelaskan betapa mulianya Tuhan itu melalui karyanya, melalui ciptaannya sendiri. Kalau kita melihat di ayat yang kedua, di situ dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Langit dan cakrawala sama. Maksudnya adalah ruang angkasa yang begitu luas. Tidak bisa diselami betapa luasnya ruang angkasa ini. Dan di sini dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah. Menceritakan artinya mengumumkan, menyatakan, mewartakan tentang betapa mulianya Tuhan itu. Dan juga sama dikatakan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan Tuhan Allah. Karya daripada Tuhan Allah. Nah, kenapa dikatakan langit dan cakrawala ini menyatakan kemuliaan Tuhan Allah? Ada apa dengan ruang angkasa ini? Alam semesta ini? Sehingga ketika kita melihat, maka kita bisa mengatakan Tuhan itu begitu mulia. Ada apa? Saudara-saudara, kalau kita
melihat sendiri alam semesta ini. Langit yang begitu luas. Dan di dalamnya kita melihat ada banyak benda-benda langit. Ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang yang tiada terhitung banyaknya. Saya coba menyelidiki bumi kita ini berada di satu tata surya yang kita kenal bagaimana tata surya kita ini dikelilingi oleh beberapa planet dan pusatnya adalah matahari. Dan tata surya kita ini berada di dalam satu galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti. Dan ternyata di dalam satu galaksi ini diperkirakan ternyata ada ratusan miliaran tata surya seperti yang ada bumi ini, di mana dikelilingi oleh planet-planet dengan satu pusat. Satu pusat itu planet tertentu. Kalau kita di sini adalah matahari pusatnya. Jadi planet-planet lain seperti Merkurius, Pluto, ya, matahari mengelilingi matahari tersebut. Maksudnya bumi mengelilingi matahari tersebut. Dan diperkirakan bahwa ternyata ada miliaran juga yang seperti demikian di dalam satu galaksi kita ini, Bima Sakti. Dan ternyata diperkirakan juga bahwa galaksi di alam semesta ini bukan juga hanya 10. Sejauh ini diperkirakan ada 2 triliunan galaksi di alam semesta ini. Bayangkan, saudara-saudara. Di dalam satu galaksi saja ada ratusan miliaran bintang-bintang. Ada begitu banyak. Dan dikatakan ternyata di alam semesta ini kita ada triliunan galaksi. Kita tidak tahu bagaimana nanti perkembangan alat teknologi, melihat ternyata masih ada lagi yang selama ini tidak diketahui. Dan kalau kita melihat bumi ini dibandingkan dengan matahari, ternyata begitu kecil. Bumi ini diibaratkan seperti pingpong kalau dimasukkan ke dalam matahari, itu bisa ribuan bumi besarnya ini bisa masuk ke dalam matahari tersebut. Itu berarti apa? Perbandingannya jauh sekali. Lebih besar matahari. Dan ternyata ada yang jauh lebih besar lagi dari matahari. Sehingga dikatakan matahari itu seperti titik saja. Kita melihat bagaimana begitu dahsyat Tuhan Allah kita ini. Begitu ajaib. Begitu besar. Dan kita melihat juga alam semesta ini semuanya bisa berjalan dengan baik, teratur. Khususnya di tata surya kita. Tidak terjadi kekacauan. Semuanya berjalan dengan baik. Coba kalau seandainya terjadi kekacauan, maka bumi ini akan hancur. Tidak ada kehidupan. Tapi meskipun begitu banyak bintang, begitu banyak planet, tapi semuanya teratur. Kita melihat pada malam hari, menyaksikan begitu banyak bintang-bintang yang membuat kita merasa kagum keindahannya. Pada malam hari kita bisa menyaksikan ada banyak bintang-bintang tersebut. Dan memberikan keindahan yang luar biasa bagi kita manusia. Siang hari kita melihat ada matahari. Saudara-saudara, melihat semuanya ini, kita bisa menyatakan bahwa Tuhan itu begitu mulia adanya. Maka di sini dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Ketika kita memikirkan, mencoba melihat alam semesta ini yang begitu luar biasa adanya, maka kita bisa mengatakan Sang Penciptanya begitu
luar biasa, begitu mulia. Semuanya ini adalah pekerjaan tangan Tuhan sendiri. Bukan datang sendiri seperti teori Big Bang. Bukan. Makanya di sini dikatakan memberitakan pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang menciptakan. Jadi ini tidak perlu kita bertanya apakah Tuhan itu ada dan seberapa besarnya Tuhan itu. Dari alam semesta ini kita diberitahukan Tuhan ada karena Dia yang menciptakannya. Dan ketika kita melihat begitu ajaib, begitu luar biasa, maka kita juga mengagungkan Sang Penciptanya karena Dia begitu mulia. Jadi jangan hanya kita kalau malam hari misalnya kita melihat bintang-bintang, kita lihat bulan yang warnanya bagus, kita hanya terkagum-kagum akan hal itu. Tapi kita lupa siapa penciptanya. Kita kadang-kadang hanya menikmati keindahan yang ada, tapi kita lupa siapa penciptanya. Apakah kita ada juga memberikan kemuliaan bagi Sang Penciptanya? Di ayat yang ketiga dikatakan hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Berita bahwa Tuhan itu begitu mulia, tiada henti-hentinya. Hari demi hari, malam demi malam, terus berjalan waktu, itu terus diceritakan. Itu terus diumumkan kepada seluruh ciptaan, semua manusia, bahwa Tuhan itu begitu mulia. Firman Tuhan mengatakan sebelum dunia ini, sebelum akhir zaman, maka hal itu terus akan diberitakan kepada semua ciptaannya. Kenapa? Karena semua ciptaannya bisa melihat bahwa Tuhan itu begitu mulia. Ayat yang keempat dikatakan tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Ada seorang penafsir mengatakan, namanya Albert Barnes, dia mengatakan begini, ini adalah kesaksian yang diam. Kesaksian yang diam namun nyata. Maksudnya adalah tidak perlu mereka bicara. Matahari tidak perlu bicara, bintang-bintang tidak perlu bicara. Segala sesuatu yang di alam semesta ini tidak perlu dia berbicara, ngomong, mengeluarkan suara. Tidak perlu. Makanya dikatakan ini adalah kesaksian yang diam namun nyata. Ketika orang menyaksikan, tak perlu dikasih tahu, Tuhan itu begitu mulia karena Dia menciptakan. Ketika kita menyaksikan langsung kita bisa mengerti. Siapa saja bisa mengetahui bahwa Tuhan itu begitu dahsyat dan begitu mulia adanya. Makanya di sini dikatakan tidak ada berita, tidak ada kata yang mereka keluarkan. Kita tidak pernah mendengar ada suara dari bulan. Tuhan yang menciptakan saya, lihat begitu indahnya saya, begitu besarnya saya. Tidak perlu. Tapi ketika kita menyaksikan semuanya itu, kita mengatakan Tuhan itu begitu mulia. Dikatakan ayat yang kelima, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Kata gema ini berbicara tentang suara, bunyi. Nah, dalam bahasa aslinya itu ada 3 maksud. Bisa berbicara tentang garis, bisa berbicara tentang tali pengukur, dan bisa juga berbicara tentang tali senar alat musik. Dan dalam bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai gema, itu berarti mengambil arti dari tali senar musik yang dimana menghasilkan suara. Jadi di sini dikatakan tidak ada suara mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Mereka tidak ada berbicara ke bangsa-bangsa.
Tetapi saudara-saudara, meskipun kita punya banyak sekali bahasa, saya coba selidiki kira-kira dunia ini ada berapa bahasa ya? Diperkirakan sekitar 7.000 lebih bahasa. Meskipun kita banyak sekali bangsa, banyak sekali bahasa, berbeda-beda bahasanya, tetapi semua ini mengerti. Tidak perlu harus dikasih tahu ke dia bahasa ini, begini, tidak perlu. Meskipun kita punya banyak bahasa, tetapi kita mengerti satu hal. Ketika kita menyaksikan semuanya ini, kita bisa mengatakan Tuhan itu begitu mulia. Makanya di sini dikatakan gema mereka terpencar ke seluruh dunia, ke semua manusia, ke sepanjang zaman. Siapapun yang pernah hidup di dunia ini akan melihat betapa mulianya Tuhan. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, lalu bagaimana dengan ateis? Saudara-saudara, ateis itu bukan orang yang benar-benar percaya tidak ada Tuhan. Ateis itu adalah orang-orang yang memaksa hatinya, pikirannya untuk mengatakan tidak ada Tuhan, artinya tidak mau tahu tentang Tuhan. Bukan menyangkal, benar-benar percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Tetapi mereka memaksakan diri mereka tidak mau tahu tentang Tuhan, tidak ada Tuhan. Tapi sebenarnya di Roma pasal 1, Paulus mengatakan, di dalam batin semua kita manusia, di dalam batin, sudah tertulis melalui ciptaannya. Semua manusia tertulis dalam batinnya. Ketika melihat ciptaan Tuhan, mereka sadar Tuhan itu ada dan begitu mulia adanya. Jadi kalau orang mengatakan tidak ada Tuhan, itu hanyalah suatu kemunafikan. Karena di dalam diri setiap manusia tertulis dalam batinnya, Tuhan itu ada ketika melihat ciptaannya yang luar biasa ini. Semuanya ini bukan terjadi secara kebetulan. Kalau terjadi secara kebetulan, semuanya akan kacau. Tak ada yang mengendalikan. Tapi kita melihat, bukan hanya semuanya ada, tetapi semuanya juga terkontrol. Semuanya teratur. Kenapa? Karena ada aktor utamanya yang menciptakan dan yang mengontrol segala sesuatu. Dan kita melihat nanti di akhir zaman Tuhan mengatakan semuanya ini akan dihancurkan. Tuhanlah yang menentukan. Makanya di sini dikatakan semua manusia, ya dikatakan di sini terpencar ke seluruh dunia, meskipun alam semesta ini tidak berbicara langsung, tidak mengeluarkan suara. Tetapi dengan adanya semuanya ini, kita sudah bisa mengerti setiap manusia, setiap orang yang lahir di dalam dunia sepanjang zaman, bahwa Tuhan itu ada dan begitu mulia adanya, karena begitu ajaib. Kita ini kalau melihat di internet ya, misalnya ada kamera yang makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Wah, kita lihat manusia ternyata hanya mungkin tidak nampak. Kadang kalau kita naik pesawat, kita lihat contohnya Kota Batam, seperti balok-balok yang di meja itu kalau kita lihat dari atas. Apalagi manusia hampir tidak nampak. Bukannya hanya hampir tidak nampak kalau sudah tinggi. Tuhan menciptakan jauh lebih besar dari bumi ini, jauh lebih besar dari matahari, masih banyak yang lebih besar. Kita melihat Tuhan itu begitu ajaib adanya. Ayat yang kelima dikatakan, ia memasang kemah di langit untuk matahari. Matahari yang kita bisa saksikan begitu besar, memberikan cahaya. Dikatakan langit menjadi kemahnya. Kenapa? Karena dia berada di dalam alam semesta ini. Seperti rumahnya. Dan dikatakan
matahari di ayat yang ke-6 yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. Nah, secara khusus dia mau berbicara tentang kemuliaan Tuhan melalui ciptaannya, khususnya matahari. Dikatakan matahari di sini digambarkan seperti seorang pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Bagaimana ekspresi seorang pengantin laki-laki ketika dia sudah siap untuk pergi pemberkatan. Keluar dari kamarnya, kita melihat dia gagah, semangat, ceria. Tak ada pengantin yang lesu. Kalau dia siap-siap mau menikah tapi dia lesu, orang pertanyakan, kamu sebenarnya hatinya mau menikah atau tidak? Artinya dia diragukan, kamu itu cinta sama perempuan ini atau terpaksa. Secara umum orang mau menikah, pasti waktu dia keluar, gagah. Orang-orang pun bilang, keren, semangat. Dan dikatakan di sini, matahari juga digambarkan seperti pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Seorang pahlawan, seorang pejuang yang hebat. Ketika dia mau melakukan perjalanan, tentunya apa? Kita melihat dia begitu gagah dan begitu kuat. Karena namanya pahlawan. Itulah gambaran matahari. Dikatakan seperti pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Itu adalah matahari ketika dia terbit. Kita melihat matahari ketika dia terbit. Cahayanya benar-benar memberikan efek bagi kita. Memberikan semangat bagi kita. Ketika kita melihat matahari itu terbit. Menerangi semuanya. Dan dikatakan seperti pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Begitu gagah ketika kita melihat matahari itu terbit. Dan begitu memberikan efek bahkan kekuatan bagi semua ciptaannya. Tidak hanya kepada manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan pun. Matahari itu memberikan efek kepada semuanya. Nah, kalau matahari saja kita melihat begitu luar biasa. Coba kita bayangkan. Lalu bagaimana penciptanya sendiri. Matahari saja yang begitu gagah. Begitu memberikan efek bagi seluruh makhluk hidup. Apalagi sang penciptanya. Dan dikatakan dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinar. Nah, saudara-saudara, mungkin Bapak Ibu akan berpikir, apakah matahari yang berputar mengelilingi bumi? Karena di sini dikatakan dia beredar sampai ke ujung yang lain. Nah, saudara-saudara jangan salah paham. Ketika Mazmur ini ditulis, Mazmur ini menulisnya dalam sisi manusia, penglihatan manusia. Supaya kita bisa mengerti. Karena kalau kita secara manusia, kita lihat seolah-olah matahari itu yang jalan. Tapi kan faktanya kita melihat bahwa bumi lah yang berputar mengelilingi matahari. Tapi kenapa di sini dikatakan seolah-olah matahari yang jalan? Nah, firman Tuhan kadang-kadang dia menulis dalam sisi kita manusia supaya kita gampang mengerti. Masih mending kita sudah sekolah. Oh, bagaimana kalau orang yang di kampung, orang yang tidak mengerti, tidak sekolah, kalau seandainya dikatakan bahwa seolah-olah bumi yang berjalan, dia bilang, mana bumi berjalan? Saya lihat kok matahari yang jalan. Nah, jadi maksudnya adalah supaya kita bisa gampang mengerti. Oh, meskipun kita melihat matahari selalu terbit, lalu terbenam, tapi matahari tidak pernah berhenti untuk bersinar, untuk memberikan kehidupan bagi manusia, untuk memberikan efek yang baik bagi manusia, bahkan untuk tumbuh-tumbuhan sekalipun, memberikan pertumbuhan yang bagus, untuk hewan-hewan sekalipun, semuanya bisa menikmati adanya matahari.
Dari sini kita juga melihat bagaimana Tuhan juga selalu baik bagi kita semua manusia dengan menggunakan ciptaannya ini, khususnya matahari. Selalu, setiap hari, tidak pernah berubah. Setiap hari, jamnya semuanya tepat. Tuhan selalu baik bagi kita dengan memberikan matahari. Waktunya terbit, terbit. Waktunya terbenam, terbenam. Jadi apa yang kita bisa lihat dari firman Tuhan ini? Di sini kita diingatkan kembali. Tuhan Allah kita itu begitu mulia adanya. Begitu dahsyat. Dari mana kita tahu? Dari wahyu umumnya. Dalam teologi ada istilahnya wahyu umum. Lalu ada wahyu khusus. Wahyu khusus berbicara tentang firman Tuhan yang tertulis. Tapi kalau kita dikatakan wahyu umum, semua manusia, siapapun bisa melihat, bisa merasakan. Yaitu karyanya alam semesta ini. Semuanya ini kita bisa sadar betapa Tuhan itu mulia adanya. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Bagaimana sikap kita orang Kristen ketika kita tahu bahwa Tuhan itu begitu mulia, begitu besar, begitu ajaib, begitu dahsyat? Maka bagaimana sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Yang pertama-tama, rasa hormat kita. Pujian kita kepada Tuhan harus kita berikan kepadanya. Kita harus menunjukkan rasa kagum kepada Tuhan setiap hari. Kita tidak akan pernah menyombongkan diri. Kita tidak akan pernah menyepelekan nama Tuhan. Saudara-saudara di luar sana begitu gampang menyepelekan nama Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu seperti manusia biasa mereka jadikan. Seolah-olah bukan pribadi yang harus ditakuti, harus dihormati, harus dipuji. Bahkan ada yang membawa-bawa nama Tuhan untuk bercanda. Lebih parah lagi untuk diolok-olok. Saudara-saudara, kita orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Maka kita harus jaga. Ketika kita berbicara tentang Tuhan, sikap kita harus penuh kemuliaan, mengagungkan, hormat kepada Tuhan Allah kita. Saya ada beberapa waktu yang lalu, sudah beberapa tahun yang lalu, ada main futsal dengan sekelompok ya orang-orang sebelah. Lalu ada satu orang, setiap dia tendang bola, darah Yesus, lalu kita ketawa mereka semua. Setiap tendang bola darah Yesus, lalu sebentar OMG. Lalu kita ketawa semua. Saudara-saudara, Tuhan bukanlah pribadi untuk kita pandang rendah. Kita itu tidak ada apa-apa. Lihat saja ciptaannya. Kita itu di mana kalau kita dipandang dari semua ciptaannya? Tak ada apa-apanya. Tuhan itu begitu tinggi. Maka kita harus memiliki sikap yang begitu hormat, memuji nama Tuhan Allah kita. Kita harus bersikap seperti demikian. Dan yang kedua yang menjadi pelajaran bagi kita. Karena Tuhan itu begitu dahsyat, begitu mulia, begitu tinggi. Maka dalam segala hal yang kita hadapi, kita tahu ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan menolong kita, maka tidak ada masalah apapun yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Dalam arti adalah kita tidak akan pernah meragukan pribadi Tuhan. Dari yang tidak ada saja, bumi, alam semesta ini Tuhan bisa ciptakan menjadi ada. Apalagi hanya masalah perkara kita setiap hari. Tuhan sanggup menolong kita. Jadi apakah kita mau sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Allah kita ini? Jangan sampai kita ragu.
Memang masalah itu kadang-kadang membuat kita bisa seperti putus asa, seperti kecewa. Tapi mari kita ingat, Tuhan Allah kita begitu mulia, begitu ajaib adanya. Dan yang ketiga, terakhir adalah kita harus selalu bersyukur. Karena Tuhan Allah kita juga adalah Allah yang setia di dalam kebaikan. Kita melihat bagaimana Tuhan menggunakan matahari untuk selalu berbuat baik kepada kita setiap harinya. Dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, Tuhan gunakan untuk kebaikan kita. Selama kita hidup di dunia, Tuhan selalu setia memelihara kita. Maka kita juga harus selalu percaya Tuhan setia pelihara kita. Tuhan setia terhadap janji. Jadi saudara-saudara, biarlah firman Tuhan yang kita bisa renungkan dan kita bisa sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Memuji namanya dan kita mau hidup lebih mengasihi Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati kita semua, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur dan memuji nama Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang begitu mulia dan ajaib. Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Apabila kami melakukan hal yang berdosa di hadapan-Mu, hapuskanlah pelanggaran kami dengan kasih setia-Mu. Dan tolonglah kami di dalam bersikap setiap hari, agar kami selalu menunjukkan hormat dan pujian bagi Tuhan Allah kami. Dan kami selalu hidup mengasihi Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.